Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita punya bonus background music hari ini. Oke, jadi ini adalah readingan untuk Scorpio. Oke Scorpio, mari kita cari tahu energi kamu bulan Oktober 2022 ini itu apa. Oke, ini energi. Oke, ini energinya Scorpio untuk Oktober 2022. Kita lihat ya tarotnya untuk keuangan, karir, dan percintaan. Saat keuangan, karir, percintaan Scorpio Oktober 2022. Terima kasih. Keuangan, karir, percintaan Scorpio Oktober 2022. Oke, terima kasih. Ya, jadi ajaib sekali ya. Dia sudah jatuh sendiri ke tempatnya masing-masing. Ini keuangan, ini karir, ini percintaan ya. Oke, kita lihat ya. Keuangan kamu dapat Page of Swords. Aku butuh tambahan info, jadi aku mau pakai ini ya, Light Seer. Kayaknya ini ada ceritanya di sini mengenai Page of Swords. Kamu dapat Two of Swords. Banyak pedang ya. Lebih banyak informasi mengenai keuangan Scorpio. Oke, terima kasih. Knight of Cups. Ke bawah ada The Lovers. Oke. Two of Swords, Page of Swords, dan Knight of Cups. Ya, Scorpio. Aku rasa di bagian keuangan ini ada energi kayak hustler gitu ya. Aku ngeliatnya kayak hustler. Kamu tahu hustler itu apa? Hustler itu adalah orang-orang yang menghasilkan uang dari sumber penghasilan yang tidak pasti. Jadi mungkin walaupun kamu misalnya karyawan ya, misalnya kamu karyawan kan gajinya kan pasti ya, tiap akhir bulan pasti dapat gitu ya. Mungkin ini akan terjadi kayak hambatan, mungkin paymentnya agak molor gitu ya. Tapi aku rasa di sini Spirit ingin ngomong ke Scorpio yang punya penghasilan tidak pasti dan masih kayak bingung mau kerja apa gitu. Masih menentukan kayak tujuan. Sebenarnya saya peminatannya di mana sih gitu. Atau mungkin sudah punya impian tapi nggak tahu gimana caranya untuk bisa meraih impian tersebut. Impian saya maksud itu kayak pekerjaan impian gitu ya. Nah, jadi kamu harus berpuas di pekerjaan yang sekarang ini dan ini kayaknya kayak serabutan gitu ya, kayak kerja serabutan. Terus ada Knight of Cups, jadi aku rasa mungkin sekalipun nggak pasti atau sekalipun nggak ada duitnya gitu ya, meskipun ya mungkin serabutan, tapi aku rasa kamu melakukannya dengan hati ya. Kamu senang ketika kamu menjalani pekerjaan ini. Ya ini hal baik ya Scorpio. Seperti kita lihat. Ketika saya tarik kartu lagi, muncul kartu Seven of Pentacle. Kemudian ada lagi High Priestess. Nah, lalu ada Archangel Chamuel dengan life mission ya. Life purpose, tujuan hidup. Jadi aku rasa ini jadi kayak kamu sedang melangkah langkah pertama bagi kamu untuk menjalankan tujuan hidup kamu ya. Terus di sini ada Seven of Coins. Terus ketika saya menautkannya dengan kartu energi kamu yaitu energy attachment. Jadi aku rasa ini sesuatu yang sulit untuk kamu lepaskan ya. Mungkin ini impian kamu dari kecil. Jadi sekalipun belum menghasilkan uang, kamu tetap melakukannya dengan hati yang gembira. Ya, ini kita lihat ya. Jadi sekalipun nggak ada duit, kamu tetap senang ya, tetap Knight of Cups karena ini dari hati kamu. Ya, oke. Kita bisa lihat ada High Priestess di situ. Jadi ketika kamu memilih pekerjaan ini, itu kamu memilihnya karena higher self kamu memilih pekerjaan ini. Skenario pertama, kalau kamu nggak suka dengan kerjaan ini, ya, mendingan kamu amati dulu, kamu awasi dulu, ya, cara mainnya gimana gitu ya. Kamu observasi aja dulu apa yang terjadi di sekitar kamu. Kamu amati baik-baik dinamika yang terjadi di sekitar kamu, karena suatu saat nanti ketika kamu sudah menemukan
apa yang kamu cari, ya, dan siap untuk uang-uang yang akan datang ke kantong, ke dompet kamu, ke ATM kamu, nanti apapun yang kamu awasi di masa sekarang ini akan sangat bermanfaat untuk keuangan kamu di masa depan. Jadi kayak kamu lagi belajar sekarang. Belajar cara mainnya. Mungkin kamu pengen jadi pilot, tapi kamu sekarang kerja misalnya jadi tukang jahit gitu. Ini kan nggak nyambung ya. Nah, tahu-tahu ternyata ketika kamu jadi pilot, ya, pokoknya ada suatu kejadian yang dimana kamu tuh bersyukur banget, untung dulu saya pernah jadi penjahit, jadi saya bisa menghandle situasi ini sekarang. Jadi sekalipun duitnya seret ya di sini ya saya lihat, tapi memang kamu energinya lagi harus belajar dulu. Aku pengen ngomong ke kamu harus bisa sabar ya, karena semua ini terjadi sama kamu karena kamu sedang kayak menabung karma gitu loh. Maksudnya menabung karma itu apa ya? Karena di sini keluar attachment dan career transition, attachment dan ini ya. Jadi ini bikin saya mikir, kayaknya ini ada karma yang lagi dijalani oleh Scorpio ya. Maksud saya karma itu bukan kamu berarti lagi dihukum Tuhan ya, bukan. Bagi saya karma itu kayak pelajaran ya, kayak kamu lagi sekolah gitu. Sekolah kan ada nggak enaknya. Kamu harus ikut peraturan, harus pakai seragam, harus kerjaan PR, harus belajar buat ulangan gitu kan, nggak bisa bebas kan. Sama aja kayak gini ya. Jadi ini masa-masa dimana kamu itu harus belajar dari situasi yang survival ini ya, situasi yang rendah ini. Kamu harus belajar sesuatu, ada sesuatu yang harus kamu pelajari. Tapi kalau ngeliat kayak gini ya, aku nggak ngerasa ini sesuatu yang harus kamu kayak renungkan kayak gitu, bukan sih. Aku ngerasain ini sesuatu yang harus kamu amati gitu loh. Kamu harus mengobservasi sesuatu di posisi yang rendah ini gitu loh. Misalnya seorang CEO ya, seorang CEO yang mulai bisnisnya dari nol, pasti hasilnya bakal beda banget sama CEO yang mulai dari, ya bapak saya ngasih modal gitu. Pasti beda banget. CEO yang mulai dari nol biasanya mereka lebih bisa berempati kepada bawahan-bawahannya. Sementara CEO yang sudah mulai dari startnya dari konglomerat ya, punya warisan segala macam. Contoh itu Baron Trump ya, nggak dia belum CEO. Ya pokoknya ada ya, yang udah ya nggak mulai dari nol gitu ya. Mereka kan pikirannya kan duit gitu. Kurang bisa berempati sama yang di bawah ini gitu. Nah, ini ada maksudnya kenapa kamu berada di mode yang tidak enak ini ya, dimana kamu harus survive ya. Pesan buat kamu ya, udah jalanin aja ya. Jalanin aja karena ada sesuatu yang harus kamu observasi dari sini. Di sini ada career transition dan dia ngomongin life purpose is triggering blast career change. Jadi situasi ini nggak bakal permanen buat kamu Scorpio. Kamu nggak akan selamanya ada di bawah kayak gini, nggak bakal. Ya karena ada ini, ya ada kartu ini. Kalau nggak ada kartu ini, aku nggak bakal ngomong gitu ya. Jadi suatu hari nanti, ketika kamu sudah cukup, ya semesta sudah menilai, oh ya si Scorpio ini udah cukup untuk mengawasi, untuk menilai, untuk merasakan bagaimana sih rasanya hidup di situasi seperti ini. Ya, nah nanti pasti kamu akan terkoneksi dengan higher self kamu ya. Biasanya Scorpio ini water sign gitu kan, sangat-sangat spiritual ya, sangat mudah untuk masuk ke spiritual. Nah nanti kamu akan terkoneksi dengan higher self kamu. Nanti ada saatnya ketika kamu mendadak tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Ketika itulah biasanya ini dari hati ya. Aku pingin kerja ini gitu, tapi ini dorongan dari hati gitu, dari hati nurani kamu ya. Nah ini adalah life purpose kamu, tujuan hidup kamu ya. Kamu lahir ke dunia untuk melakukan hal tersebut, tapi ini nanti ketika buahnya sudah matang ya. Jadi Scorpio, kamu kalau ada di situasi low seperti ini ya, dan kamu merasa putus asa gitu ya, aku harus bagaimana nih untuk mengubah situasi aku. Nggak apa-apa, jalani dulu aja ya, nikmati saja, amati yang bisa kamu amati, pelajari yang bisa kamu pelajari dari situasi ini, karena suatu saat nanti kamu akan berada di atas
Dan ketika kamu berada di atas, apapun yang kamu pelajari dari situasi ini, kamu itu akan sangat bermanfaat sekali buat kamu dan juga buat orang lain, ya. Karena ini life purpose, oke? Nih saya merinding nih. Duh, ini sekujur badan saya merinding. Ya kalau merinding maksudnya itu ya clairsentian, itu kayak ya spirit sedang berbicara. Ya, channeling, ya. Saya channeling ini. Mungkin kita buka karir dulu ya, karena biasanya karir berhubungan dengan uang. Kita lihat. Wow, Two of Cups. Iya, ini kayak kamu ya, sekalipun situasinya seperti ini ya nggak enak ya. Ada orang yang peduli sama kamu kan. Nah, terus di ranah karir juga, ini kamu akan menemukan orang yang cocok sama kamu. Kamu menemukan orang yang apa? Ya bisa mengimbangi kamu, energi kamu. Misalnya kamu keras, orang ini bisa halus gitu, ya. Misalnya kayak gitu. Dan kalau ada orang kayak gini di sekitar kamu ya, jangan disakitin ya. Ini orang yang harus kamu jaga hubungannya, ya. Okay, thank you. Energi di sekitar Two of Cups ini adalah Page of Wands. Aku rasa ini bukan kayak cinlok ya, cinta lokasi, bukan. Ini orang yang peduli sama kamu, orang yang baik sama kamu ya, dan dia kayak bisa bikin pekerjaan berat jadi ringan. Akan sangat membantu kalau kamu bisa bekerja sama dengan kolega kamu ya. Misalnya kamu di situasi kantor ya, kamu harus bisa membangun hubungan positif, hubungan baik dengan rekan-rekan kerja kamu ya. Tentu saja jangan maksain ya. Kalau orangnya emang susah ya nggak usah dipaksain ya. Ntar bikin hancur sendiri ya. Oke. Terus karena relationship dengan orang lain ya, teman-teman kerja kamu, ini lebih penting daripada berapa duit yang bisa kamu dapatkan dari pekerjaan ini gitu ya. Ini kita lihat ada Page of Wands ya. Sekalipun hidupnya berat, tapi dia tidak lupa dengan magicnya sendiri ya. Magicnya maksudnya jadi kayak sekalipun pekerjaan ini kayak mungkin nggak terlalu besar, nggak terlalu menghasilkan ya, tapi kualitas yang kamu bangun, kualitas emosional yang kamu bangun bersama kolega kamu ya, dan fun yang kamu dapatkan ketika kamu bekerja, itu sebenarnya jauh lebih bernilai daripada penghasilan kamu ya. Ingat ini ya, ingat. Sekarang waktunya buat kamu untuk mengamati, sementara kamu berada di posisi yang tidak terlalu baik gitu ya. Kalau misalnya kamu ternyata direktur gitu ya, CEO gitu ya, ya mungkin itu belum maksimalnya kamu ya. Oke, bentar, musiknya makin keras, kita stop bentar ya. Oke, sepertinya sudah sedikit lebih tenang ya daripada tadi. Kalau kamu bekerja sendiri ya, anggap saja customer kamu itu ya teman baik kamu ya, teman kerja kamu ya. Atau kalau misalnya kamu benar-benar kerja sendirian gitu ya. Ya, ini bisa jadi kamu harus bisa bekerja sama dengan dirimu sendiri gitu ya. Pokoknya ciptakan sesuatu yang harmonis. Hubungannya dengan attachment adalah Scorpio. Hubungannya dengan attachment ini adalah the lovers. Jadi ini agak lucu ya. Di sini ada Two of Cups, di sini ada the lovers. Mungkin ini bisnis ya. Ini soal bisnis yang kamu bikin bersama pasangan kamu. Iya, ini soal koneksi yang sehat bersama teman kerja kamu atau customer kamu, ya. Jadi the lovers di sini tuh maksudnya bukan soal percintaan, tapi lebih ke persetujuan ya, pilihan, ya. The lovers biasanya juga soal pilihan. Iya, tapi aku ngeliatnya di sini kayak ini relasi yang sehat antara kamu dengan customer kamu terutama, ya. Atau kamu dengan rekan-rekan kerja kamu ya, karena mereka ini adalah kunci dari magic yang bisa kamu buat. Ini adalah kunci rezeki kamu ya. Oke, kita masuk ke arena percintaan. Ada Ten of Swords. Justru di arena percintaan ini justru kamu merasa terbebani ya. Kita mau lihat dulu bebannya ini apa. Ada Justice. Thank you. Thank you.
Scorpio, kamu pernah nonton acara Shark Tank nggak? Ya, ini kalau kamu nggak pernah nonton Shark Tank, kamu coba cari deh di YouTube. Shark Hiu Tank, kandang hiu, ya, bahasa Inggris, ya. Nah, itu acara soal pengusaha-pengusaha, ya, biasanya yang lagi nyari modal. Itu kayak mau menjual sahamnya, sebagian kecil sahamnya atau seluruh sahamnya ke konglomerat-konglomerat, pebisnis, pemodal, investor, ya. Nah, di acara Shark Tank ini ada satu orang, ya. Ini orang Jepang kerjasama dengan orang US, kayak, atau mana gitu, nggak tahu ya. Soalnya bule kerjasama sama orang Jepang. Nah, kalau nggak salah dia tuh bikin stick golf yang namanya Kronos, ya. Terus ceritanya itu orang Jepang, mereka tuh ditanya sama investornya, lah kamu kenapa bikin stick golf ini padahal kamu udah nyaman kan kerja kantoran gitu, gajinya udah pasti gitu kan, kenapa kamu masih bikin ini gitu. Terus orang Jepangnya cerita, curhat, jadi sebenarnya saya ya udah punya tunangan gitu, udah mau menikah, gara-gara saya punya pekerjaan tetap itu. Tapi gara-gara saya keluar dari pekerjaan 9 to 5 itu untuk mengejar ambisi ini, bisnis ini, bikin stick golf ini, hubungan saya mendadak tidak direstui oleh orang tua kekasih saya. Itu dia bilang gitu ya. Terus dia ngomong, jadi tapi saya tetap mau melakukan bisnis ini karena ini passion saya gitu. Jadi sebenarnya dia melakukan passion ini, dia mempertaruhkan cintanya dia, romansanya dia gitu. Dia mempertaruhkan hubungan percintaan dia dengan wanita yang dia cintai, ya. Jadi ini menunjukkan kepada investor-investor itu betapa seriusnya dia menggarap bisnis ini. Ya, singkat kata, ya, investornya terharu semua, tapi kemudian mereka kembali ke realita dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan satu deal setelah negosiasi ketat. Ya, pendek kata ketika saya scanning di komentarnya itu ya, ternyata bisnisnya ini sekarang sukses besar dan orang Jepang ini akhirnya sudah menikah sama kekasihnya, ya. Jadi ini sama kayak gini ya, Scorpio. Compassion adalah nasihat untuk percintaan kamu, ya. Kalau orang ini bisa memahami situasi kamu, memahami bahwa segala sesuatu butuh proses dan dia sabar untuk bersama kamu, ya, berarti dia orang yang tepat. Oke, itu aja dari aku soal readingan zodiak bulan ini. Aku harap semoga semuanya membantu ya Scorpio ya. Oke, sampai jumpa bulan depan Scorpio. Namaste.